Jadi pagi ini saya akan mengajak kita belajar kembali dari satu topik dalam tentang karakter Tuhan Yesus yang menjadi topik kita bulan ini. Saya dan saudara, kita semua dipanggil untuk merepresentasikan Tuhan Yesus ke dunia ini. Jadi saudara datang ke gereja bukan cuma merupakan satu kewajiban, tiap minggu itu adalah kewajiban untuk kita hadir di gereja, tetapi saudara datang ke gereja supaya saudara dapat menerima kasih Tuhan, dan dengan kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara, saudara belajar dari karakternya, sehingga saudara menjadi perwakilan dari kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Amin, saudara. Menjadi perwakilan dari kerajaan Allah artinya kemanapun saudara pergi, orang yang melihat kehidupan saudara dan saya akan dapat melihat karakter Kristus yang terpancar dari kehidupan kita. Amin. Jadi pagi ini kita mau belajar salah satu karakter Kristus adalah selflessness atau tidak mementingkan diri sendiri. Ya, saudara siap? Ya. Saudara bisa siapkan catatan saudara, Alkitab saudara. Kita belajar bersama-sama, ya. Oke, jadi apa itu selflessness? Selflessness adalah kualitas atau keadaan yang tidak mementingkan diri sendiri, ya. Jadi selfless adalah mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri, ya. Lawan dari selflessness adalah selfishness, yaitu mementingkan diri sendiri. Nah, saya mau katakan buat kita semua bahwa kita belajar, kita melihat bahwa orang-orang yang selfish itu pasti orang-orang yang tidak dewasa. Saya kasih contoh anak kecil ya. Anak kecil karena mereka belum dewasa, mereka selalu berpikir semuanya untuk dirinya. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka nggak mau tahu dengan orang lain, nggak mau tahu perasaan orang lain. Pokoknya segala sesuatu harus jadi sesuai keinginannya. Jadi kita bisa melihat hal itu ya. Orang yang dewasa adalah orang yang bisa memiliki karakter selfless, ya. Saya mau kasih contoh lagi, selflessness itu bagaimana? Ya. Selflessness adalah naluri yang normal setiap orang, setiap manusia. Jadi tanpa harus diajar, manusia itu pasti dia akan melakukannya. Pasti manusia itu nggak harus diajar, dia akan pengen segala sesuatunya untuk dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Sedangkan selfless adalah sesuatu yang perlu diajarkan, ya. Jadi perlu ditanamkan sehingga menjadi sebuah karakter. Ya, jadi saudara bisa lihat perbedaannya ya. Selfish itu nggak perlu diajarkan. Saudara akan dengan sendirinya punya sikap itu. Tapi kalau selfless, saudara harus belajar, harus ditanamkan, harus dilatih sampai menjadi sebuah karakter. Ya. Contoh selfless, contoh orang yang selfless. Orang-orang yang memberikan waktunya, orang-orang yang memberikan pelayanan, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang memberikan kasihnya kepada orang lain. Amin. Orang-orang yang akan menerima sikap selfless ini akan merasa dihargai, merasa spesial, merasa diapresiasi, ya.
Jadi saudara dan saya pasti kita pengen punya teman yang selfless, yang bisa mendahulukan orang lain di atas kepentingannya, ya. Tapi kalau kita pengen untuk punya teman-teman orang yang seperti itu, berarti kita juga harus mulai untuk menjadi seperti itu, saudara. Ya, saya mau bilang bahwa harusnya dunia bisa melihat dari gereja, dunia bisa menyaksikan karakter Kristus yang selfless ini dari gereja. Karena kita belajar dari Tuhan Yesus, kita melihat teladan-teladannya. Kita katakan bahwa kita anak Tuhan, kita pengikut Tuhan. Makanya setiap kita harusnya memiliki karakter ini. Ya, saya kasih 2 contoh saja. Contoh dalam Alkitab, contoh selflessness. Kita lihat yang pertama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus telah menjadi teladan kita. Saudara bisa lihat dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi kita bisa belajar dari teladan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Sikap selfless ini sangat jarang ditemukan hari-hari ini. Ya, yaitu apa? Yaitu dengan rendah hati kita menganggap orang lain lebih penting dari diri kita. Kita mau melepaskan hak-hak kita. Kita mau menyangkal diri kita untuk orang lain, ya. Nah, jadi mari saudara kita belajar pagi ini, kita belajar bagaimana kita melihat teladan Tuhan Yesus dan kita pun akan melakukannya. Contoh yang kedua, Yohanes Pembaptis. Tadi di depan ayatnya sudah tertulis, firman Tuhan katakan bahwa biar engkau makin bertambah dan aku makin berkurang. Tadi kita sudah menyanyi juga sama-sama ya, more of you, less of me. Jadi saya mau kita lihat dari kehidupan seorang Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes 3 ayat 30 dia katakan bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, ada satu terjemahan Alkitab, NET, dikatakan begini, he must become more important while I become less important. Saya terjemahkan bebas saja, dikatakan bahwa dia harus menjadi lebih penting, sementara aku menjadi kurang penting. Ya, bukan berarti saudara nggak bisa memperhatikan diri sendiri. Bukan berarti saudara tidak urus diri sendiri, cuma urus orang lain. Tapi dikatakan bahwa kita melihat kepentingan orang lain lebih dari kita. Orang lain lebih important dari kita, ya. Jadi Yohanes 3 ayat 30 kita lihat di situ, itu adalah perkataan Yohanes tentang Yesus. Kita lihat dalam kisah ini, dikatakan bahwa Yohanes itu dia sadar bahwa dirinya adalah utusan untuk membuka jalan, untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Dan waktu dia melihat Yesus muncul, di situ dia sadar bahwa saatnya telah tiba untuk Tuhan Yesus tampil dan melanjutkan pelayanannya. Jadi Yohanes mendahulukan Tuhan Yesus. Yohanes menunjukkan kerendahan hatinya dan tidak bersikap selfish. Sekalipun kalau kita tahu Yohanes bisa saja berbangga dengan latar belakangnya, dengan keahliannya, dan dia juga dikatakan bahwa
adalah nabi terbesar dibandingkan nabi-nabi pendahulunya. Ya, bahkan Yesus memberikan kesaksian tentang Yohanes di dalam Matius 11 ayat 11. Dikatakan begini, ini yang Yesus katakan tentang Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Ya, jadi kita lihat itu kesaksian Yesus tentang Yohanes Pembaptis. Berarti Yohanes adalah orang yang penting juga. Nah, tapi kita melihat bagaimana sikap Yohanes, bagaimana dia memperlakukan Yesus. Nah, apa rahasianya? Kita sudah belajar tadi. Apa rahasia sehingga Yohanes dapat bersikap seperti itu? Yohanes adalah orang yang rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Amin, saudara. Nah, pagi ini saya ingin ajak kita untuk belajar bagaimana menjadi selfless. 2 hal saja. Yang pertama, untuk menjadi selfless, ada beberapa pengertian yang saudara dan saya harus pahami. Yang pertama, kita meningkat pada saat kita rela menjadi kecil. Ya, kita meningkat pada saat kita rela menjadi kecil. Matius 23 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan katakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Jadi kita bisa belajar bahwa dalam kerajaan Allah, yang kecil adalah yang terbesar. Ya, kita bisa belajar ya saudara pagi ini. Nah, hanya orang yang memiliki kebesaran hati, kerendahan hati, yang rela untuk menjadi kecil. Orang yang selfless adalah orang yang selalu memikirkan kepentingan orang lain. Orang yang selalu punya pikiran, bagaimana saya dapat membantu orang lain. Membantu orang lain untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Membantu orang lain untuk dapat jalan dalam kehidupannya. Walaupun mungkin dia sendiri punya hal-hal yang dia bisa untuk berfokus pada dirinya. Tapi pikirannya adalah untuk membantu orang bertumbuh dalam Tuhan. Saya mau katakan buat kita pagi ini, apakah kita yang ada di sini, saudara dan saya, apakah kita masih memiliki hati yang rindu untuk melihat orang lain bertumbuh? Atau kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, dengan urusan kita, dengan mungkin pekerjaan kita, kesukaan-kesukaan hobi kita, sehingga kita tidak memikirkan orang lain. Ya saudara, akan sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain jika fokusnya adalah diri kita sendiri. Ya, kita bisa lihat Amsal 30 ayat 15, tidak ada dalam catatan saya situ. Amsal 30 ayat 15, dikatakan bahwa si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang, ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul di bumi yang tidak pernah puas dengan air. Dan api yang tidak pernah berkata cukup. Jadi kita lihat di sini bahwa sebenarnya secara naluri orang-orang itu enggak usah diajar, pasti punya sikap itu. Selfishness, punya sikap yang selfish, mementingkan diri sendiri. Nah tapi Yohanes Pembaptis menunjukkan teladan yang berbeda. Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita juga. Nah saya mau bilang bahwa
Jika orang berfokus pada dirinya sendiri, jika orang tidak melihat orang lain kepentingannya, dia akan hanya melihat apa yang dia rasa, apa yang dia mau, apa yang dia rindu, apa yang dia pengen. Nah, orang-orang yang seperti itu, mereka akan menjadi kecewa dan marah jika orang tidak memperdulikan pendapat mereka. Mereka akan jadi kecewa dan marah jika orang tidak mendahulukan mereka. Ya. Ini terjadi karena fokus pada diri sendiri. Mungkin mereka merasa bahwa pendapatnya selalu lebih benar, mereka pantas untuk mendapat tempat yang terhormat, atau apapun yang mereka katakan dan lakukan harus dituruti. Jadi karena mereka melihat pada fokusnya diri sendiri, mereka tidak melihat orang lain. Ya. Untuk membangun hubungan dengan orang lain, saudara dan saya harus mulai dengan pengertian bahwa orang lain juga berharga. Amin. Kita semua berharga buat Tuhan. Ya. Nah, hal yang kedua, untuk menjadi selfless, kita harus mengerti bahwa kita menerima di saat kita memberi. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin, saudara. Ya, jadi kita lihat di sini dikatakan bahwa yang memberi berkat akan diberi kelimpahan. Orang yang memberi minum akan juga diberi minum. Jadi kalau kita belajar tentang selflessness, tidak mementingkan diri sendiri, adalah selalu kita akan belajar tentang memberi. Nah, memberi tidak selalu harta atau uang. Tapi memberi bisa juga saudara dan saya memberi waktu, memberi tenaga, memberi pikiran, memberi kesempatan pada orang lain. Dan terlebih juga kita memberi pengampunan. Amin. Ini yang agak berat ya saudara, memberi pengampunan. Ya, memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita adalah tindakan yang selfless. Ya, kalau kita menjalani hidup kita dengan berfokus pada diri sendiri, kita selfish, maka pada akhirnya kita akan berada dalam kesendirian. Ya, jadi saya mengajak kita pagi ini untuk mari kita belajar sungguh-sungguh kita melihat teladan Tuhan Yesus dan kita sendiri datang untuk dipenuhi oleh kasih-Nya supaya karakter itu dapat terbentuk di dalam kita. Ya, saya mau tutup dengan ini. Kekristenan yang kita belajar adalah pengenalan kita secara pribadi akan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bilang kita Kristen, kita belajar dari Tuhan Yesus sehingga terjadi perubahan di dalam diri kita. Kita yang dari selfish menjadi selfless. Amin. Jadi kita perlu ingat bahwa perubahan yang terjadi itu dimulai dari hati dan akan keluar menjadi tindakan. Ingatlah, tadi sudah dibacakan ayat-ayatnya bahwa kalau mau jadi yang terbesar, harus mau jadi yang terkecil. Ya, jadi saya mau ajak kita semua, mari kita mulai untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa mulai dari memberikan perhatian buat orang-orang itu. Dan biarlah melalui hidup kita, orang-orang akan dapat mengenal kasih Tuhan. Amin. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua.